olahraga tradisional ini juga mengenalkan kepada generasi-generasi sekarang atau Gen Z supaya mereka itu tidak ketergantungan terhadap gadget, tidak ketergantungan terhadap game yang ada di handphone dan lain sebagainya. Iya. Karena yang susah kan menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana kita memancing masyarakat untuk mau berolahraga, ya itulah dengan event-event yang sifatnya massal dan menarik. Kita bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ada senam-senam kan yang di Sempur, yang sifatnya rutin ya. Iya. Ada di Sempur, ada di Taman Heulang dan lain-lain. Nah, instruktur yang melatih senam di situ harus punya sertifikat. Kota Bogor di Porprov Jawa Barat yang terakhir itu masih ada di 4 besar. 4 besar ya. Bogorian, podcast Bicara Bogor kedatangan bisa dibilang salah satu tokoh olahraga di Kota Bogor. Beliau dulu pernah aktif di olahraga basket, sekarang pindah haluan jadi Ketua Kormi Kota Bogor atau singkatannya adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa Kormi ini perannya dalam menggerakkan masyarakat Kota Bogor hidup sehat? Di samping saya ada Pak Zainal Mutakin sebagai Ketua Kormi Kota Bogor. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sehat kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, gimana Pak saat ini Kormi Kota Bogor ikut berperan ya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat dengan gemar berolahraga. Ya. Sebenarnya bisa dijelaskan dulu Pak awal sejarah terbentuknya Kormi Kota Bogor. Ya, kalau Kormi itu kan nama Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia itu kan baru ya. Baru tahun 2020. Dulu sebelumnya namanya Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi pada Munas tahun 2020 bertransformasilah menjadi Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Dan di Kota Bogor memang sudah terbentuk semenjak namanya masih Formi. Dulu juga masih saya yang pegang waktu masih Formi. Nah, kemudian berubah nama, tapi misinya tetap memasyarakatkan olahraga. Dan sampai hari ini, alhamdulillah saya masih dipercaya sama teman-teman para pegiat olahraga yang tergabung dalam Inorga di Kota Bogor untuk memimpin Kormi Kota Bogor. Ya, mungkin masih banyak Bogorian yang bertanya-tanya, apa itu Kormi? Apakah sama dengan KONI? Dan apakah Kormi ini merupakan bagian yang terpisah dari KONI atau seperti apa? Mungkin bisa jelasin Pak? Kalau induk dari olahraga semua di Indonesia kan ada beberapa ya, termasuk salah satunya adalah KONI, Komite Olahraga Masyarakat, Komite Olahraga Nasional. Kemudian ada Kormi, Komite Olahraga Masyarakat. Kemudian juga ada NPCI, itu yang olahraga disabilitas. Nah, jadi semuanya itu kan sudah ada di Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional. Sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, adapun fungsi dan tugasnya memang ada masing-masing berbeda. Kalau kita bicara prestasi, tentu ada di KONI, karena itu kan mereka kan pembinaan atlet dan lain sebagainya yang merujuk kepada standar Olimpik. Nah, kalau Kormi itu berbeda. Kita bertanggung jawab bagaimana caranya. Yang pertama, melestarikan olahraga tradisional. Yang kedua, membudayakan olahraga di masyarakat, sehingga kita punya misi mengajak masyarakat untuk terus berolahraga.
Supaya apa? Supaya masyarakat itu khususnya di Kota Bogor lah kita bicara bugar. Jadi kan kalau orang bugar kan tidak gampang sakit. Iya. Kesehatannya terjaga. Nah, oleh karenanya sebanyak terbentuk kita tidak henti-hentinya terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga yang lebih bersifat massal gitu. Tidak seperti KONI itu kalau mau ada event-event seperti Porprov dan lain-lain itu kan ada TC, ada pembinaan. Kalau kita tidak terbentur oleh waktu itu. Pokoknya kalau bisa setiap hari ya setiap hari, kalau nggak setiap minggu atau setiap bulan gitu. Kita menyelenggarakan olahraga yang bersifat massal sehingga masyarakat itu semuanya akan terlibat dan ikut serta berolahraga. Karena di Kormi sendiri ada 3 rumpun ya untuk olahraga itu. Yang pertama OKK atau olahraga kesehatan dan kebugaran. Yang kedua itu ada olahraga tradisional dan kebudayaan. Yang ketiga ada olahraga tantangan. Jadi kalau olahraga kesehatan itu satu rumpun, itu di dalamnya berkumpulnya inorga-inorga. Nah, inorga ini juga berbeda ya dengan KONI. Kalau KONI kan disebutnya cabor ya, cabang olahraga. Kalau di Kormi itu namanya inorga, induk olahraga. Nah, kalau di olahraga kesehatan ini, di rumpun ini, itulah berkumpulnya para pegiat olahraga yang tergabung dalam inorga-inorga olahraga kesehatan seperti senam. Ya kan? Senam aja sudah banyak tuh. Kalau di Bogor ini terdata di kita udah ada 12 jenis. Dari mulai senam jantung sehat, senam tera, kemudian senam pernapasan, sampai kepada Satria Nusantara dan lain-lain, banyak lah. Yang kemarin yang terakhir bergabung dengan kita itu Porsi. Itu gabungan dari para penyuka olahraga senam. Gitu. Dan yang kedua ada olahraga tradisional. Nah, olahraga tradisional ini adalah kita berupaya melestarikan olahraga-olahraga yang sejak zaman dulu ada. Zaman kita masih kecil, zaman kita masih sekolah di SD atau SMP kan ada tuh olahraga-olahraga. Contohnya ada olahraga galasin. Galasin ya. Nah, kan galasin itu kalau di standar nasionalnya namanya hadangan. Tapi kalau kita dulu nyebutnya galasin. Nah, itu permainan itu masih kita perlombakan di setiap event-event atau acara-acara Kormi biasanya. Dan terus kita sosialisasikan ke masyarakat. Tujuannya juga selain keterlibatan atau ikut serta masyarakat olahraga tradisional ini juga mengenalkan kepada generasi-generasi sekarang atau Gen Z supaya mereka itu tidak ketergantungan terhadap gadget, tidak ketergantungan terhadap game yang ada di handphone dan lain sebagainya. Jadi kita ajak main di luar rumah, gitu. Kita ajak main di lapangan. Ada juga kayak sumpitan, terus dagongan dan lain-lain. Itu olahraga tradisional seperti itu yang selain kita sosialisasikan secara massal juga kita lestarikan. Karena itu ada nilai-nilai budaya di situ. Ada filosofi yang terkandung dalam olahraga tersebut gitu. Karena kita juga kan dulu kenalnya olahraga tradisional itu dari orang tua kita. Iya, betul. Nah, makanya saya berpikir jangan sampai olahraga tradisional hilang. Tergantikan oleh olahraga yang diciptakan oleh komputer. Sehingga kalau sekarang kan apa ya istilahnya kaum rebahan ya. Yeah. Kaum rebahan itu kan hanya rebahan, main handphone, main game di handphone. Nah, jarang bergerak. Nah, kita ajak bergerak dengan permainan-permainan yang punya filosofi, satu sportivitas, kedua toleransi, ketiga gotong royong dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita perkenalkan kepada mereka. Dan alhamdulillah antusias. Terakhir kita forkot
itu salah satu agenda Kormi Kota Bogor, Festival Olahraga Masyarakat Kota Bogor. Itu khusus di inorga olahraga tradisional seperti hadangan dan subit itu alhamdulillah antusias sekali, pesertanya banyak. Dan mereka sekarang beberapa sekolah sudah menjadikan olahraga tradisional itu jadi salah satu ekskul mereka gitu. Nah, inilah yang misi yang kita bawa ke sekolahan-sekolahan, kemudian ke masyarakat supaya olahraga tradisional itu terjaga, tetap ada, lestari. Kemudian masyarakat juga yang biasa kan kalau anak Gen Z atau yang usia di bawah Gen Alpha, usia di bawah 18 lah ya, mereka kan mungkin kurang tertarik ke senam, lebih tertarik kepada olahraga yang sifatnya permainan. Nah, kita bisa arahkan ke sana. Dan juga ada olahraga tadi setelah kesehatan, tantangan, ada juga olahraga tantangan. Nah, olahraga tantangan itu kan yang sifatnya petualangan. Kayak contohnya kalau kita lihat ada lomba balance bike atau fuss bike. Nah, itu kan juga salah satu inorga di Kormi. Yaitu masuk ke rumpun olahraga tantangan. Kalau yang dewasa sedikit, dia bisa b-boy itu kalau dulu zaman kita masih sekolah itu break dance ya. Nah, sekarang namanya b-boy. Nah, kalau generasi Alpha sekarang atau Gen Z sekarang lebih tertarik ke dance, nah itu bisa bergabung di inorga b-boy itu karena lebih kepada dance atau tarian-tarian energik yang kekinian lah gitu. Kalau dulu break dance, kalau sekarang b-boy istilahnya gitu. Jadi itu ada inorganya, itu diperlombakan di setiap event Kormi, baik itu Forkot, Forprov maupun juga Fornas yang kemarin terakhir di Bandung, Nusa Tenggara Barat. NTB ya, yang Fornas ya. Fornas itu. Ya, ini Pak ada tantangan nggak? Terutama kan awal-awal Kormi sebelum Forum berdiri kan, kan semangatnya adalah memperkenalkan kembali olahraga tradisional kepada generasi sekarang ya. Itu awal-awal saat negara sosialisasi ada tantangannya, terutama kan anak-anak sekarang kan tadi lebih senang main handphone, rebahan gitu kan di kamar, di rumah gitu, dibandingkan mereka aktif gerak keluar. Tantangannya dulu seperti apa yang dihadapi oleh Kormi, Pak? Ya memang awal-awal mereka kurang tertarik ya. Dan akhirnya kita mengemasnya secara sedemikian rupa supaya bagaimana olahraga ini kemudian diminati oleh mereka. Minimal mereka mau ikut dulu deh, ikut terlibat dalam lomba itu. Nah, ketika mereka udah terlibat, otomatis kan mulai ada adrenalinnya mulai naik nih ketika terlibat di olahraga itu. Dan kemudian ditunjang juga oleh aktivitas di sekolah yang kemudian dibuatlah ekskul olahraga tradisional. Jadi mungkin dengan melihat teman-temannya yang lain ikut olahraga tersebut, kemudian mereka juga akhirnya sama-sama mengikuti itu. Dan ketika kita perlombakan antar sekolah, nah disitulah ada nilai kompetisi antar sekolah dan mereka juga akhirnya antusias. Memang awal-awal ketika kita sosialisasi, awal-awal sih memang yang usianya kisaran 40-50 yang ikut. Karena mungkin menurut mereka ya seumuran saya lah. Menurut mereka ini nostalgia katanya gitu. Tetapi ketika masuk ke sekolahan dan sudah ada standar nasionalnya, akhirnya secara rutin diperlombakan. Dan itu masuk agenda Dinas Pendidikan. Nah, terbukti dengan adanya olahraga tradisional ini kan selain melestarikannya juga
ada prestasi ya, dan itu jadi suatu kebanggaan bagi para siswa lah. Apalagi kan juga masuk ke dalam salah satu jaminan prestasi Pak ya? Ya, memang awalnya kan kita tidak terlalu memikirkan prestasi ya, karena prestasi udah ada di ranahnya KONI lah itu. Cuma ketika mulai digelarnya event-event kayak Fornas, Porprov dan lain-lain, yang namanya kita membawa nama daerah sendiri, nama Kota Bogor, ya otomatis kan kemudian ada kita ingin mencapai prestasi tertentu, ingin juara lah. Dan alhamdulillah Kota Bogor di Porprov Jawa Barat yang terakhir itu masih ada di 4 besar. 4 besar ya. Besar. Dan kemarin di Fornas itu tingkat nasional di Nusa Tenggara Barat, kita juga menyumbangkan medali emas, medali perak, dan juga medali perunggu untuk kontingen Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat kembali menjadi juara umum pada Fornas tersebut. Jadi 3 kali berturut-turut Jawa Barat. Nah makanya bukan tidak penting ya masalah pembinaan. Yang kita pikirkan adalah regenerasi. Sebab contoh ya, kalau senam sekarang itu kan diikuti oleh ibu-ibu misalkan. Para aktivisnya itu ibu-ibu yang berusia range-nya itu 30 sampai 60. Nah kan ini kita harus menyiapkan generasi-generasi nanti yang melanjutkan. Iya, betul. Nah mungkin mereka sampai umur 90 sampai 80 masih senam kan. Walaupun ada di Kormi itu ada Inorga senam yang khusus memang untuk pralansia. Tapi kan tetap aja namanya manusia kan umurnya kan terbatas. Kalau sudah mencapai 70 biasanya udah mulai berkurang aktivitasnya. Dan kita harus menyiapkan generasi-generasi setelahnya yang melanjutkan olahraga tersebut. Jangan sampai ketika aktivisnya ini semua sudah tidak bisa aktif, olahraga tersebut hilang gitu. Jadi lebih ke kaderisasi sih pembinaannya. Kemarin juga saya di Raker Kormi Kota Bogor menekankan salah satunya itu. Bukan pembinaan seperti kita harus menjadikan pegiat olahraga ini atlet, bukan, tetapi lebih kepada mempersiapkan kelangsungan si olahraga ini gitu. Keberlangsungannya masih tetap harus ada. Iya, itu berarti jadi tantangan buat Kormi Kota Bogor Pak ya? Iya. Ya, ini sekarang kan udah beragam ini macam-macam olahraga ya. Dan kemarin Pak Wali Kota bilang bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk olahraga itu meningkat sekitar 68%, 69% ya. Dari sebelumnya ada di bawah itu ya. Di bawah itu. Dan itu kabarnya lebih tinggi daripada di Jawa Barat ya. Yeah. Artinya kan masyarakat Kota Bogor sendiri udah mulai sadar perlu dengan kesehatan ya, dengan cara berolahraga. Dan salah satunya juga ada peran dari Kormi yang selalu melakukan sosialisasi dengan melakukan berbagai event kegiatan olahraga gitu. Kalau untuk bagaimana caranya supaya masyarakat bisa ikut aktif berolahraga, kalau Kormi ada kegiatan seperti apa Pak? Ya kembali lagi ya, tujuan kita kan yang pertama misinya adalah bagaimana memasyarakatkan olahraga sehingga masyarakat mau melakukan aktivitas olahraga apapun itu bentuknya olahraga. Nah yang kedua kan ada angka-angka juga statistik. Ada namanya angka partisipasi masyarakat berolahraga atau APMO. APMO ini alhamdulillah di Kota Bogor sudah mencapai 69%. Malah itu lebih tinggi daripada APMO Jawa Barat yang 61%. Nah, ini juga ada korelasinya dengan pemerintah Kota Bogor yang terus meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Kota Bogor
yang sekarang sudah ada di angka 74 tahun. Jadi angka harapan hidup masyarakat itu ada di angka 74 tahun nih 2025 ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa selaras lah. Partisipasi olahraganya terus tumbuh, kemudian angka harapan hidupnya juga tinggi gitu. Jadi sehingga mewujudkan Kota Bogor sehat itu bisa kita bangun bersama-sama antara pegiat olahraga yang tergabung dalam Kormi Kota Bogor dan juga pemerintah Kota Bogor. Gitu. Iya. Karena yang susah kan menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana kita memancing masyarakat untuk mau berolahraga, ya itulah dengan event-event yang sifatnya massal dan menarik. Kita bagaimana mengemasnya supaya masyarakat tertarik dulu lah untuk. Contohnya yang paling gampang aja, olahraga yang paling murah, meriah, mudah itu kan senam. Iya, betul. Karena senam ini kan banyak juga, ada yang misalkan senamnya gerakannya yang enteng-enteng saja ada, kemudian gerakan yang berat kayak zumba dan aerobik dan lain-lain ada. Ya masyarakat tinggal pilih. Kita ibaratnya satu toko etalasenya kita banyak nih, pilihan-pilihannya mau senam apa, mau senam urusannya dengan pernapasan ada senam pernapasan, ada jantung, ada Satria Nusantara dan lain-lain. Kalau yang gerakannya mau agak sedikit lumayan berat ada aerobik, ya ada senam kreasi, ada zumba dan lain-lain. Tinggal pilih masyarakat gitu. Nah, kita yang mengemasnya melalui inorga yang sudah terbentuk di Kota Bogor yang ada sekitar 12 itu. 12 inorga. Gitu. Ya, kalau dulu kan olahraga tadi seperti senam, aerobik, kemudian hadangan, egrang, supitan kan hanya dianggap sebagai permainan belaka ya. Kalau sekarang kan dengan muncul itu organisir Pak ya. Dan itu juga salah satu dari misi Kormi juga Pak ya. Untuk terus menggalakkan masyarakat supaya rajin berolahraga ya. Terus ke depan ada agenda apa lagi Pak dari Kormi Kota Bogor sepanjang tahun ini? Kalau dari hasil kita raker di 2025 itu kita sudah punya agenda beberapa kegiatan Kormi. Yang paling besar itu kita akan terlibat dalam festival olahraga masyarakat tingkat Provinsi Jawa Barat tahun ini. Tahun ini ya. Rencananya kalau tidak ada perubahan insya Allah di tuan rumahnya di Kabupaten Bogor. Jadi tetangga kita lah, kita dekat. Kita juga akan mengikuti itu, dan itu semua olahraga tradisional, olahraga kesehatan diperlombakan di situ. Nah kemudian selain itu juga ada agenda pelatihan, karena kita juga sering mengadakan pelatihan karena buat misalkan satu pelatihan wasit juri permainan tradisional, kemudian pelatihan instruktur senam dan lain-lain. Jadi kita juga tidak hanya turun ke lapangan kemudian berolahraga, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kemampuan atau peningkatan skill lah, baik itu wasit atau juri, kemudian juga ada instruktur senam. Dan kemudian juga ada agenda sosialisasi masyarakat di tingkat kelurahan. Jadi semacam roadshow lah gitulah. Karena dulu saya sering melakukan itu, setiap kecamatan, setiap kelurahan kita menggelar roadshow, memperkenalkan olahraga yang ada di Kormi kepada masyarakat dan lain-lain gitu. Nah itulah yang juga jadi ujung tombaknya Kormi ketika masyarakat diajak olahraga oleh kita gitu. Dan disitulah terlihat antusias masyarakat di mana, di kelurahan mana atau di kecamatan mana yang lebih banyak pesertanya gitu. Dan juga kabarnya dalam beberapa bulan ke depan bakal ada lomba lari trail ya, traileran gitu ya, biasa dengan Kormi Kota Bogor ya. Itu kenapa bisa
sampai merambah ke olahraga trail seperti itu, Pak? Ya sebenarnya di kita itu kan ada juga inorga namanya Alti ya. Oh, Alti ya. Alti itu kan trail run ya, lari bukit. Kebetulan sudah bergabung di Kormi sudah lama, dan katanya sekarang mereka gabung ke KONI. Nah tapi ketika ini saya tidak tahu ya, ketika mungkin si para aktivis trail run-nya ini lebih nyaman atau lebih tertarik bekerja sama dengan Kormi karena melibatkan masyarakat banyak, ya mungkin ke situ. Jadi sudah beberapa kali juga kita bekerja sama dengan mereka. Bahkan ada penyelenggara maraton juga bekerja sama dengan kita nanti bulan tahun ini juga, dan itu tingkat nasional dan diikuti oleh pesertanya internasional malah. Itu ada yang namanya maraton di Kebun Raya Bogor. Gitu. Ya, itu kan artinya sukses ya misi dari Kormi untuk memasyarakatkan olahraga Kota Bogor. Mungkin untuk harapan kedepannya gimana, Pak? Dengan sekarang kan Kormi itu olahraga masyarakat Indonesia kan udah ada induknya, terus kemudian udah bisa berprestasi juga, mengharumkan nama baik Kota Bogor, nama baik Jawa Barat di panggung nasional. Terus apa yang belum dicapai oleh Kormi Kota Bogor dan saat ini lagi fokus untuk mengejarnya, gimana, Pak? Ya sebenarnya sih secara prestasi kita tidak melulu ingin mencapai yang tertinggi lah, khususnya di Jawa Barat ataupun di nasional. Kita lebih memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup para inorga ini supaya kan begini ya, contoh ada inorga senam. Kalau di Kormi beberapa kali ada kejadian begitu. Ini ada inorga senam. Padahal si pelakunya atau si pengurusnya itu juga. Nah, kemudian kita buat kebijakan misalkan satu instruktur tidak bisa ada di dua inorga senam. Karena kalau begitu itu akan berputar di situ. Sumber daya manusianya. Iya, betul. Dan itu tidak akan berkembang. Makanya ya silakan kalau misalkan lebih tertarik kepada olahraga senam yang mana, nah itu harus milih salah satu. Karena ini berkaitan juga dengan keberlangsungan. Kalau semuanya numpuk, semuanya ada di mana-mana gitu. Satu orang tuh ada di inorga senam yang A, senam yang B, senam yang C. Nanti tidak akan berkembang semuanya. Nah, kita lebih berpikir bagaimana mau mengembangkan dan balik lagi ke tadi memunculkan kader-kader baru di inorga senam tersebut gitu. Kemudian nanti ada instruktur baru yang sudah bersertifikat. Kita ikutkan ke ke pelatihannya gitu. Karena ada sertifikasinya juga loh. Dan kita bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ada senam-senam kan yang di Sempur, yang sifatnya rutin ya. Ada di Sempur, ada di Taman Heulang dan lain-lain. Nah, instruktur yang melatih senam di situ harus punya sertifikat. Dan itu dikeluarkan oleh Kormi. Gitu. Iya. Artinya ada standarnya ya. Iya, jadi ada standarnya. Tidak sembarang orang bisa suka senam tiba-tiba bisa jadi instruktur, harus mempunyai sertifikasi ya. Ya, jadi kualitas dari instruktur itu juga kan kita harus lihat dan harus pertanggungjawabkan ya. Tidak asal siapapun yang mau silahkan, enggak. Dan biasanya itu rentan nanti di lapangannya akan juga ada yang saling sikut.
Karena namanya instruktur kan berkaitan dengan ini ya dengan honor mereka. Iya, betul. Itulah yang terjadi, makanya kita buat regulasinya sedemikian rupa supaya tidak terjadi bentrok di lapangan. Ya, gitu. akhirnya diharapkan dengan adanya pemerataan seperti ini kan seluruh terutama inaugurasi senam ya, yang ada banyak itu kan bisa saling ini ya mendukung gitu ya, bukan sanksi gitu Pak ya. Ya kemudian harapan kita sih semoga pemerintah Kota Bogor khususnya bisa lebih memberikan support kepada kita, sebab tujuan kita dalam kegiatan olahraga, sehingga kita mewujudkan Bogor, Kota Bogor sehat pun ya insya Allah bisa lebih cepat terwujud gitu. Betul, ya. Karena semuanya akan berkaitan. Dan satu lagi, kita juga sudah MOU dengan universitas ya, kalangan universitas dengan IBIK lah kita, terutama IBIK tuh kita udah melakukan kerjasama untuk olahraga tradisional itu, karena ini akan menjadi daya tarik untuk siswa masuk ke perguruan tinggi tersebut dengan adanya. Sebenarnya kalau olahraga tradisional dikemasnya secara kekinian itu menarik, sangat menarik. Betul Pak. Makanya itulah salah satu tantangan kita ya. Supaya tetap olahraga tradisional tetap ada lah. Iya. Iya betul. Ya saya udah jarang ini Pak. Udah dulu sebelum adanya Kormi, udah jarang yang memainkan itu. Iya. Tapi sekarang dengan adanya Kormi kan regenerasi olahraga tradisional kan nggak terputus, karena kan udah masuk ke sekolah dengan sekolah gitu kan, dan diharapkan ya olahraga tradisional itu nggak bakal dilupakan lah gitu. Pemainnya bukan hanya kalangan usia yang sekarang 40-60 ke atas itu, tapi juga yang masih SD, SMP, SMA tetap memainkan gitu Pak ya. Iya, dan sebenarnya bukan hanya melulu olahraga yang sifatnya tradisional. Kalau Kormi itu kan juga ada di Kormi itu ada olahraga yang memakai teknologi, kayak game. Iya, radio kontrol ya. Radio kontrol, kemudian game itu kan ada yang namanya ISPA. ISPA itu main game. Itu ada inorganya. Oh, ada inorganya. Kalau di Kormi mungkin apa ya namanya? E-sport ya. E-sport. Nah di Kormi juga ada e-sportnya, namanya ISPA. Dan itu juga salah satu yang cukup lama bergabung dengan Kormi. Kemudian ada Play On, itu basicnya mungkin Tamiya ya kalau dulu. Oh Tamiya, iya. Tamiya yang mobil-mobilan kecil tuh yang diarahkan pakai stick. Iya, kayak itu kan juga kan sebenarnya olahraga modern, tapi dikemas sedemikian rupa dan sudah bergabung dengan Kormi. Iya. Jadi ya tetap kuncinya satu, olahraga masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu ada muatan olahraganya, ada unsur olahraganya, itu yang kemudian kita akomodir menjadi bagian daripada Kormi. Iya. Kalau karambol ada nggak Pak? Ada. Wah ada kan. Cuman mereka belum ini, kalau kayak karambol itu mereka belum terbentuk organisasinya, induk organisasinya. Mereka baru hanya komunitas-komunitas itu. Iya. Kan kayak misalkan olahraga yang ada di KONI ya, kayak tenis. Di kita juga ada, cuman tenisnya untuk usia lanjut, misalkan 50 ke atas kita. Jadi hanya fun aja gitu. Ada juga itu inorganya. Kayak sekarang lagi boomingnya pedal. Di Kormi lebih dulu ada namanya tonis. Iya, tonis. Badminton, tenis. Iya. Itu jadi mainnya seperti tenis, cuman ukuran lapangan badminton. Kalau
sebenarnya lebih dekatnya dengan pickleball ya. Pickleball ya. Ya, Betul. pickleball. Ya, ya. Jadi banyaklah beragam lah olahraga-olahraga yang sifatnya fun, kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat siapapun. Dan kelebihan Kormi dibandingkan dengan yang lain adalah tidak terbatas usia. Ya, betul. Karena kemarin waktu di Fornas di Nusa Tenggara Barat itu ada peserta yang usianya sudah 70 masih ikut berlomba. Kan luar biasa itu. Dan kemudian juga semangat gotong royong mereka sangat tinggi. Kemarin saya cukup bangga ketika banyak pegiat olahraga dari Kota Bogor yang berangkat mengikuti Fornas itu berangkat dengan biaya sendiri. Karena keterbatasan kita, mereka berangkat dengan biaya sendiri. Mereka bisa patungan, bisa berangkat. Dan alhamdulillah prestasinya juga mereka dapat. Jadi itulah yang membedakan Kormi dengan organisasi olahraga yang lain. Yang biasanya kalau atlet kan semuanya sudah dijamin, sudah difasilitasi, sudah ditanggung dari mulai makan, hotel, kemudian transport dan lain-lain sudah. Kalau kita sih, ya mereka banyak yang swadaya, banyak yang gotong royong, patungan, berangkat sendiri. Yang penting mereka bisa menunjukkan kepada sesama pegiat olahraga di berbagai daerah bahwa mereka juga punya skill seperti ini dari Kota Bogor gitu. Dan itu cukup membanggakan bagi saya. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Nanti kapan-kapan bisa ini kolaborasi lagi kalau ada acara event Kormi berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa terus berkolaborasi, terutama media ya, karena media itu satu hal terpenting juga bagi perkembangan Kormi, juga bagi kegiatan sosialisasi olahraga ke masyarakat gitu. Tidak bisalah kita tidak terlepas dari media. Justru harus saling mensupport. Ya, betul. Jadi kalau olahraga berbasis masyarakat ya adanya di Kormi. Iya, betul. Kalau olahraga berbasis atlet ya mungkin di yang lain gitu. Iya, Kormi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Turun. Ya. Sukses selalu ya. Amin.